Oke, halo sahabat pebisnis ya. Apa kabar ya? Sahabat pebisnis, sahabat yang saya sayangi dan saya banggakan ya. Senang banget akhirnya sampai juga di akhir daripada bagian ketujuh daripada Super Sales Mastery ya, dimana Super Sales Mastery ini ada 7 bagian dan kita sekarang akan membahas tentang bagian yang ketujuh. Nah, yuk teman-teman, sebelum saya sampai di bagian ketujuh, saya akan bahas dulu dari yang pertama sampai yang ke-6 ya, boleh ya, supaya teman-teman refresh lagi ya. Apa itu yang pertama? Yang pertama adalah bahwa menjual itu mudah ya, syaratnya cuma satu, kepada orang yang membutuhkan ya. Dari mana kita tahu kepada orang yang membutuhkan? Pastikan kita tahu punya customer mappingnya ya, oke. Jadi menjual itu mudah, oke. Lalu yang kedua itu adalah ciptakan value, kembangkan produk ya. Kenapa teman-teman? Karena customer Anda membeli produk atau jenis service dari Anda itu bukan beli produknya tapi membeli value-nya ya, sehingga kita bisa menentukan harga yang bagus kalau kita menjual value ya. Lalu yang ketiga teman-teman dan sahabat semua, yang ketiga adalah tentukan why sebelum what. Apa itu artinya? Bahwa orang membeli produk atau jasa kita itu karena punya alasan tertentu ya, dan ada 5 alasan yang saya sampaikan kenapa orang membeli produk atau jasa Anda ya di pertemuan di sesi yang lalu. Oke, lalu yang keempat adalah membangun sales funnel generator, yaitu membangun saluran penjualan agar kita terus melakukan penjualan selama bisnis kita masih eksis ya. Dan yang kelima, kita ikat pelanggannya ya, kita ikat pelanggannya pakai moment of truth ya, pakai MOT. Dan yang keenam adalah deal done ya, bagaimana kita melakukan persuasi sampai kemudian customer memutuskan oke, saya mau bertransaksi dengan Anda, saya mau membeli produk atau jasa Anda. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah spin the flywheel ya. Spin the flywheel ya. Spin itu apa? Artinya putar ya, putar flywheel Anda. Nah, sekarang teman-teman, kalau kita bicara sales, bicara marketing, sekarang ada ilmu kekinian yang paling baru yang kita sebut dengan flywheel ya. Dulu namanya sales funnel, tapi sekarang kemudian flywheel. Nah, ini dua-duanya kita bisa padukan ya. Tapi apa yang berkembang dari sales funnel menuju ke flywheel? Kalau di sales funnel, kita melihat customer itu adalah ujung daripada proses bisnis kita ya. Kalau di sales funnel itu kita meletakkan customer sebagai ujung daripada proses bisnis kita. Jadi seolah-olah yang kita sebut dengan customer itu adalah semua orang yang sudah bertransaksi, sudah membeli produk atau jasa kita. Nah, sekarang kalau kita bicara flywheel, yang disebut dengan customer itu belum tentu membeli produk atau jasa kita. Kenapa? Karena di flywheel, customer itu posisinya di tengah. Ya, customer itu posisinya di tengah, kemudian di sebelah pinggir-pinggirnya itu ada marketing, ada sales, dan ada services ya. Maka sahabat semuanya, kalau kita bicara flywheel, itu kita bicara tentang customer, meletakkan customer sebagai pusat daripada pertumbuhan bisnis kita. Artinya apa? Kalau kita mau menumbuhkan bisnis kita, maka yang perlu kita tumbuhkan adalah customernya. Dan yang menarik, kalau customer di flywheel itu bukan hanya customer yang membeli produk kita, bahkan customer yang tidak membeli produk atau jasa kita sekalipun itu adalah customer kita. Kenapa? Karena walaupun seseorang tidak membeli produk atau jasa kita, dia pun bisa loh merekomendasikan produk atau jasa kita kepada orang lain ya. Contohnya misalkan kalau kita kita belum pernah menggunakan, misalkan kita nggak punya mobil, misalkan Mercy katakanlah ya, kita bukan pemilik mobil Mercy, tapi kita pemilik mobil yang lain. Tapi kalau orang lain saya pengen beli mobil yang lebih bagus, yang Eropa, yang nyaman, yang aman gitu, maka kita bisa merekomendasikan mobil Mercy misalkan, walaupun kita belum memiliki mobil Mercy. Maka kalau kita bicara flywheel, customer itu adalah semua orang yang sudah pernah ya tersentuh oleh marketing kita, walaupun dia nggak beli, yang sudah tersentuh dengan sales kita, tentu saja dia beli, atau yang sudah tersentuh dengan service kita, walaupun dia bukan customer, tapi juga kita tetap bisa melakukan service. Kalau di flywheel, itu yang menarik teman-teman. Jadi flywheel adalah melempatkan customer itu di pusat pertumbuhan bisnis kita. Artinya, kalau bisnis Anda mau tumbuh, maka tumbuhkan
customer Anda, ya. Nah, sekarang teman-teman berkaitan dengan spin your flywheel, spin the flywheel, ya. Maka teman-teman ada 3 hal yang mesti kita perlu pahami dan perlu kita lakukan berkaitan dengan flywheel. Yang pertama adalah force, ya. Apa itu force? Force adalah suatu strategi, taktik, kondisi yang bisa memperkuat, ya, yang bisa menguatkan perputaran daripada flywheel, ya. Sehingga kalau flywheelnya berputar dengan cepat, maka itu akan meningkatkan pertumbuhan bisnis kita, sales kita, ya. Itu namanya force, ya. Lalu yang kedua disebut dengan friction. Friction itu adalah apa hal-hal yang membuat pertumbuhan bisnis kita itu menjadi lambat, menjadi terhenti untuk bergerak, atau sales kita menjadi berat, ya. Itu namanya friction. Hal-hal apa yang menghalangi. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana strategi kita agar bisa menghadapi, ya, hal-hal yang bisa membuat sales kita itu menjadi telat, menjadi terhambat, ya. Maka itu yang kita sebut dengan strategi untuk mengeliminasi friction, ya. Lalu yang ketiga, teman-teman, yang kita sebut dengan momentum. Nah, momentum ini adalah apa momentum? Apa kondisi di bisnis Anda, di proses bisnis Anda yang membuat flywheel Anda itu benar-benar terbang, yang benar-benar sales Anda itu meroket, ya, yang membuat bisnis Anda itu bisa sampai scale up, ya. Ada momentum apa? Contohnya gini, momentum saya adalah ketika misalkan, ya, ketika Anda punya follower di sosial media menembus angka 100.000 misalkan, maka itu adalah momentum. Ketika momentum itu terjadi, maka flywheel di bisnis Anda benar-benar terbang. Nah, pertanyaan saya adalah apa force yang membuat bisnis Anda bisa berjalan lebih kuat lagi, ya, sales Anda. Kemudian friction, apa yang membuat itu menjadi terhambat. Yang ketiga adalah momentum di bisnis Anda, di sales Anda, di bisnis proses Anda yang membuat flywheel di bisnis Anda bisa terbang luar biasa. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sahabat-sahabat pebisnis semuanya, saya selalu berharap bahwa sahabat semuanya bisa mempraktekkan ini dengan baik, karena platform ini sudah benar-benar proven, sudah betul-betul dijalankan bahkan di situasi yang challenging sekalipun, ya. Saya berdoa semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bahagia, dan selalu dalam keadaan sejahtera. Salam pertumbuhan. Terima kasih.